Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih tetap semangat dan salam sehat selalu. Bapak Ibu, berikut ini akan kami sampaikan tutorial bagaimana mengembangkan ruang belajar kita agar lebih enak untuk siswa dalam masuk ke ruang belajar kita. Kita coba untuk menambah aktivitas materi pelajaran atau lesson. Bapak Ibu, sebelum aktivitas lesson ini kita kembangkan di ruang belajar kita, Bapak Ibu guru harus menyiapkan skenario pembelajaran dan alur pembelajaran. Misalkan di skenario pembelajaran siswa masuk ke materi 1 dulu, baru bisa ke materi 2. Setelah materi 2 selesai, siswa dihadapkan kuis sebelum masuk materi 3. Kuis itu jika siswa mengerjakan terus nilai sesuai standar, dia bisa next ke materi 3, tapi kalau tidak dia harus kembali lagi untuk mempelajari materi kedua. Setelah materi ketiga ini selesai, berarti materi pelajaran itu sudah selesai. Alur pembelajarannya sebagai berikut: materi 1, materi 2, kuis, terus materi 3. Nah, percabangannya seperti ini, sehingga Bapak Ibu guru sebelum create lesson pada ruang belajar kita, disiapkan dulu ini, terus materi-materinya apa dalam bentuk PDF atau Word atau apa nanti, sehingga bisa mudah dipaste di materi pelajaran yang ada di lessonnya. Bapak Ibu, setelah kita nyiapkan materi untuk lessonnya, kita masuk ke ruang belajar kita, ke virtual class, ubah ke mode ubah, ada menu-menu untuk mengubahnya aktif. Kita pilih topik mana yang nanti akan dijadikan ada aktivitas lessonnya. Misalkan di sini kita merujuk pada topik mengawali membuat aplikasi. Ini klik tambahkan aktivitas, pilih pelajaran atau lesson, tambahkan nama lessonnya, kita klik deskripsinya, kan oke. Kita coba. Nah, ini sudah tampil untuk nama lessonnya, apa itu BBNet. Deskripsinya klik saja untuk kita setting lessonnya. Setelah itu Bapak Ibu akan dihadapkan ke skenario dari lesson ini. Yang pertama ada import pertanyaan, tambahkan kelompok, tambahkan tabel percabangan, tambahkan halaman pertanyaan. Sesuai skenario kita hadapkan siswa ke materi 1. Berarti pilih tambahkan tabel percabangan di sini. Nah, ini misalkan judulnya pengenalan wb.net. Ini materinya, ini judul halamannya. Materinya Bapak Ibu bisa copy paste dari Word atau materi yang sudah disiapkan tadi. Misalkan materinya seperti ini, Ctrl C saja, terus paste di sini. Nanti silahkan edit-edit di sini untuk mempercantik dari tampilan materinya. Selesai, berarti ini masuk ke halaman pengenalan BBNet.
Setelah masuk pengenalan VB.NET, siswa belajar ini, terus kemudian masuk ke deskripsi konten 1. Masuk ke misalkan materi berikutnya framework VB.NET. Lompatannya setelah nanti ngeklik framework VB.NET tidak di halaman ini tapi di halaman selanjutnya. Klik di sini, simpan, maka akan ada skenario yang pertama memberi materi ini, terus lompatannya atau actionnya nanti ada halaman selanjutnya. Kita coba preview atau pratayang. Nah, ini pratayangnya, pengenalan VB.NET bla 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 ini. Nah, tadi ada tombol framework untuk menuju ke halaman berikutnya. Bapak Ibu, selanjutnya di materi 1 kita lihat skenario untuk membuat lesson tadi. Dari materi 1 menuju ke materi 2. Materi 1 sudah kita create dengan judul halaman pengenalan VB.NET. Sekarang kita tambah aksinya menuju ke tambahkan tabel percabangan ini. Kita kasih nama halamannya framework VB.NET. Nah, ini materi di framework VB.NET itu apa saja isi halamannya. Ini kita sudah siapkan untuk filenya, tinggal paste saja. Bisa dipercantik lagi dengan menu-menu yang ada sementara ini. Kemudian setelah dari materi 1 ke materi 2 ini, dari materi 2 menuju ke dari skenario quiz. Mungkin kita kasih nama quiz saja. Quiz nanti menuju ke halaman selanjutnya misalkan. Sudah sementara ini, klik, sudah selesai. Ini dari pengenalan VB.NET, terus framework, kemudian dari framework menuju ke quiz. Kita klik tambahkan halaman pertanyaan. Ini tambahkan halaman pertanyaan. Tadi kita milih bentuk soalnya pilihan ganda, misalkan Q1. Ini pertanyaannya, misalkan apa yang dimaksud pemrograman VB.NET. Nah, ini opsi jawaban yang pertama. Ini merupakan jawaban yang benar dengan skor nanti 1. Misalkan jawabannya yang benar pemrograman berbasis framework. Jawaban yang benar akan menuju ke halaman selanjutnya. Ini jawaban yang salah, basis struktural. Kalau jawaban yang salah, dia akan menuju ke materi sebelumnya tadi, framework. Jawaban yang salah lagi, prosedural, halaman. Dia harus belajar lagi VB framework berbasis web. Salah lagi, dia harus belajar lagi materi. Nah, setelah itu kita sudah ada pengenalan VB.NET, terus framework, terus Q1, quiz tadi namanya. Dari quiz kalau berhasil menjawab, dia menuju ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya merupakan materi selanjutnya, berarti tambahkan tabel percabangan. Tabel percabangan di sini kita praktikum
pb.net. Jadi setelah selesai pengetahuan tentang PB, anak diajarkan untuk praktikum malam. Ini buat project baru kita sudah siapkan. Oke. Berarti setelah ini, setelah praktek dia selesai, misalkan materi itu setelah selesai, halaman ini berarti akhir pelajaran. Oke, secara materi sekarang itu kita sudah ada materi 1, materi 2, kuis 1, kuis 2. Kita tinggal ngedit link-link yang benar. Di sini misalkan pengenalan PBNet. Klik saja ini. Terus ini edit. Ini kita lihat. Ini kita klik bintang di sini. Nah, ini dari tombol framework PBNet. Oh, halaman selanjutnya framework PBNet. Oke. Berarti pengenalan PBNet lompatannya ke framework PBNet. Framework PBNet kita bisa klik tanda gerigi di sini, juga bisa menuju ke kuis tadi. Lompatannya menuju ke kuis Q1. Oke. Terus dari kuis, kalau yang benar klik di sini. Kuis setelah selesai dia menuju ke lompatannya, berarti akhir pelajaran. Akhir pelajaran. Bukan akhir pelajaran, tetapi di praktikum PBNet. Di praktikum PBNet kita klik, kita setting akhir pelajaran. Oh, sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita coba login sebagai siswa untuk masuk ke lesson yang telah kita buat. Nah, klik di sini. Ini materi 1 yang sudah kita create. Terus masuk ke materi 2. Nah, ini materi 2. Membaca ini. Terus setelah materi 2, skenario-nya kita ke kuis. Klik kuis. Nah, kemudian anak dihadapkan sebuah pertanyaan atau kuis. Misalkan jawab salah, dia nanti akan kembali ke materi sebelumnya. Terus kuis lagi, misalkan anak menjawab benar, dia akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu anak mengerjakan praktikum pb.net dan selesai. Bapak Ibu, setelah kita lihat login sebagai siswa masuk di lesson yang telah kita buat. Sebenarnya di materi 1, materi 2, terus kuis, terus materi ketiga, ini yang tadi kita lihat anak mengerjakan di materi 1, ini tidak ada progres barnya atau persentase dari anak itu mengerjakan, sehingga tidak begitu kelihatan siswa itu sudah sampai di mana dia masuk di materi kita. Nah, ini sebenarnya kita bisa men-setting supaya ada progres barnya atau progres di mana siswa sampai mengerjakan di tahap apa. Ini kita masuk ke mapel kita, jangan lupa aktifkan untuk mode ubahnya. Nah, di lesson kita ini, apa itu PBNet ini, kita klik edit ini, terus edit setting. Nah, di sini kita coba Indonesia saja.
Ini tampilan, ini kita klik. Nah, ini ada progress bar-nya, ini kita aktifkan. Ya, tampilan menu kita aktifkan. Ya, kita simpan. Nah, ini menu progress bar-nya ini hanya tampil di sisi siswa. Kalau kita di sisi sebagai guru tidak tampil di menu progress bar-nya ini. Nah, ini Anda tidak akan melihat bilah perkembangan karena Anda dapat mengedit pelajaran ini karena sebagai editor atau sebagai guru. Kita coba lagi login sebagai siswa, masuk ke lesson kita, nanti akan ketemu perbedaannya. Nah, ini perbedaannya. Jadi siswa setelah membaca di materi 1 selesai, dia di progress bar-nya 25%. Ke materi kedua 75%. Ini masuk ke praktikum. Nah, ini setelah selesai siswa sudah mengerjakan progress bar-nya sampai 100%. Itu Bapak Ibu untuk bagaimana kita membuat lesson atau percabangan dari sebuah materi pelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sehat selalu dan selamat untuk cetak jeduk. Matur suwun.